Baik, malam ini kita akan lanjut mengenai belajar uh, surat Efesus. Ya, kita telah membahas Rabu yang lalu, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ya. Saya ingin menyingkatkan kembali apa yang telah kita pelajari pada Rabu yang kemarin, ya saudara-saudara, bahwa surat Paulus ini adalah surat yang ditulis Paulus sendiri ditujukan kepada orang-orang kudus. Ini orang-orang kudus tentulah orang-orang yang percaya. Tentu ini surat juga kepada kita. Kalau saudara dan saya adalah orang yang telah percaya, telah ditebus oleh darah Kristus, ya, telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita ini miliknya. Maka kita ini orang-orang kudus. Oke. Nah, saudara-saudara, kita telah membahas juga bahwa di dalam surat Paulus bahwa tentang keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, ya, di mana kita dipilih, ditentukan di dalam Kristus. Bahkan di dalam pasal 1 ini keselamatan ada di dalam Yesus Kristus itu sampai 11 kali, ya. Kalau di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus, di dalam Dia dan sebagainya itu sampai 11 kali saya hitung, ya saudara. Berarti saudara, keselamatan ya hanya ada dalam Yesus Kristus, dan pusat keselamatan itu hanyalah Yesus Kristus. Tanpa Yesus Kristus maka tidak ada keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Dengan cara apapun manusia berusaha apapun, dengan cara apapun menuju surga tanpa Yesus, maka sia-sialah usaha manusia. Oke. Nah, kalau kita lihat ada hal-hal yang sangat penting ya mengenai keselamatan itu, kita dipilih, ya, yang kita yakini, yang kita uh, pahami bahwa kita dipilih itu karena kita percaya. Oke, kita percaya karena dipilih dalam Yesus, karena kita percaya dalam Yesus. Kita ditentukan ya menjadi adopsi, ya, menjadi anak-anak Allah. Ya, betapa bahagianya kita, saudara, ya. Sudah dipilih, ditentukan atau predestinate, ya, menjadi adopsi, menjadi the sons of God, ya. Kemudian ditebus oleh darah Kristus. Nah, di sini juga Paulus selalu menekankan penebusan itu melalui darah Kristus, betapa pentingnya. The blood of Jesus Christ, ya, yang menjadi adalah pengampunan dosa, ya, dan kita dimeteraikan juga oleh Roh Kudus. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-15, saudara. Mari kita lihat, kita baca di ayat yang ke-15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, nah ini pakai dari dalam Tuhan Yesus lagi, ya, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Nah, saudara-saudara, Paulus tentu bahagia, senang, ya, pelayanannya, penginjilannya, terus muncullah satu gereja yang ada di kota Efesus. Tuh. Nah, kota Efesus itu ya zaman Paulus dulu itu adalah satu kota metropolitan, juga kota pusat perdagangan ya di Asia. Itu Asia itu artinya yang ada di Turki kalau sekarang, ya. Sangat terkenal dengan penyembah-penyembah berhalanya, yang ada juga penyembah berhala yang terkenal itu Dewa Diana, ya. Itu yang sangat terkenal itu di sana, itu di Efesus gitu. Nah, waktu dia mendengar, walaupun dia tidak ada bersama mereka di Efesus, dia mendengar tentang iman mereka, ya, dalam Tuhan Yesus. Jadi iman ada dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, tentu mereka adalah orang yang sudah percaya, ya, setelah dipilih, ditentukan, ditetapkan menjadi anak Allah, kan, menjadi milik Kristus, ya kan? Ya, dia Paulus mendengar, oh, orang-orang jemaat di Efesus mendengar tentang iman mereka dalam Tuhan Yesus luar biasa. Ya, tersebar kemana-mana, ya, tentang
iman mereka. Nah, tentu iman ini ya kalau kita perhatikan ya dengan baik ya tentu iman tentu adalah apa yang mereka percaya, ya mereka imani, mereka jalankan, yang begitu. Ya. Juga ada hubungannya tentu dengan masalah doktrin, apa yang Paulus ajarkan kepada mereka, yang mereka pegang, mereka tetap teguh berdiri dalam pengajaran Rasul Paulus, ya kan? Nah, ini juga ada hubungannya dengan tentang doktrin. Gitu. Karena doktrin juga bisa kita katakan adalah iman kita, ya kan? Iman karena kita mengatakan juga adalah ajaran. Tentu ini ajaran di dalam Yesus Kristus, ya, bukan di luar Yesus Kristus. Kalau di luar Yesus Kristus itu adalah ajaran manusia, adalah dogma-dogma yang diciptakan manusia. Oke. Nah, jadi iman tidak terlepas juga daripada tindakan orang percaya. Maka itu di sini dikatakan ya, ya iman dalam Tuhan Yesus dan ada dannya tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, itu ada prakteknya, iman dipraktekkan. Nah, itulah iman mereka disebut kasih kepada saudara-saudara seiman. Itu orang-orang kudus itu saudara-saudara seiman. Kalau kita masih ingat pelajaran kita yang ada di Galatia pasal 6 ya, saudara mungkin ingat ya. Ya, kita harus masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, terutama kepada kawan-kawan kita, nah teman-teman kita, yaitu teman kita ini, saudara seiman kita ini adalah orang-orang kudus ya. Tentu kita bisa juga mengasihi semua orang yang tidak percaya Tuhan ya, itu bisa juga kita berbuat baik maksudnya ya kepada yang lain. Tidak ada masalah bagi kita orang percaya berbuat baik kepada yang lain juga. Oke. Nah, saudaraku, Paulus ini setelah mendengar ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Wah, dia sangat senang. Dia mengucap syukur kepada Tuhan itu ya, tentang iman mereka, ya luar biasa begitu ya. Kemudian ini adalah doanya Paulus kepada orang-orang Efesus. Dia mengatakan, aku tidak henti-hentinya bersyukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, Paulus memang dia selalu berdoa kemanapun dan juga berdoa kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan, orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, ini adalah satu contoh kita bisa ikuti teladan Paulus, saudara-saudara ya. Berdoa kepada orang lain, berdoa kepada saudara-saudara seiman, juga berdoa kepada hal-hal yang lain. Kalau kita ingat, Paulus juga mengingatkan Timotius ya, berdoa kepada raja, kepada penguasa-penguasa, berdoa kepada siapa saja, doa syafaat dan sebagainya, itu tidak ada masalah bagi kita ya. Kita bisa berdoa, saudara-saudara ya, kapan saja, di mana saja. Nah, doa itu adalah bagian daripada kehidupan orang percaya. Nah, ada yang mengatakan ya, sedikit doa, sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Nah, apakah itu alkitabiah, saudara-saudara? Ya, kalau kita sedikit berdoa, saudara, ya kita agak melempem, kita orang mengatakan ya. Ya, kalau kita berdoa sendiri dengan berdoa bersama-sama beda loh ya. Ya seperti cako, cako itu arang ya. Kalau arang dibakar sendiri, ya panahnya kecil ya. Kalau arang itu dibakar bersama-sama, dia akan mengeluarkan panas yang gede, yang besar ya. Ya kan, makanya kalau ada orang yang katanya, aku nggak mau bersekutu dengan gereja apa namanya ya, ya sendiri aja di rumah ya, gimana bisa bertumbuh iman yang benar ya dalam kasih anugerah ya. Maka itu kita harus kumpul bersekutu bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang hidup ya, bukan yang mati gitu. Nah, doanya bagaimana? Permintaan Paulus ya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, ini ada dua pribadi Allah ya, saudara-saudara. Kemudian lagi
Di sini mengatakan dia doanya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia berikan apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Nah, ini terjemahan TB. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya ya, di ayat yang ke-17, coba yang King James pakai ya. Mengatakan demikian ya, harusnya apa? May give you the spirit of wisdom and revelations in the knowledge of him. Kalau kita terjemahkan, supaya Tuhan Allah itu memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan akan dia, gitu loh. Nah, jadi Paulus tuh mau supaya orang Kristen yang ada di, atau orang percaya yang ada di Efesus tuh ya, mereka diberikan roh hikmat, spirit of wisdom. Untuk apa? Supaya pengenalan kita, ya, pengetahuan iman kita akan Tuhan semakin mendalam, ya kan? Nah, perlu juga revelations in the knowledge, ya. Ya, pengetahuan wahyu, ya kan? Nah, di revelation in the knowledge of him, ya, kita ya pengetahuan wahyu ke dalam dia, semakin kita mengerti, oh, who is God, who is the Lord Jesus Christ, who is the Holy Spirit, dan sebagainya, ya. Nah, dari situ kan kita bisa memahami akan uh, Tuhan dengan baik, gitu loh, saudara-saudara, ya. Nah, yang kita khawatir ya, kalau kita tidak mendapatkan roh hikmat dan wahyu pengetahuan tentang dia, nah, maka muncullah kita mengatakan ya ajaran-ajaran yang salah tentang Yesus. Who is Jesus Christ? Dan banyak orang bertanya-tanya kan, who is? Dia manusia saja katanya. Dia manusia yang diciptakan. Nah, itu bukan roh hikmat yang mereka dapatkan ya. Roh hikmat bisa mengerti, memahami Yesus Kristus. Maka itu Paulus disebut sini selalu mengatakan tentang keselamatannya. Itu ya, yang dipilih, tetapkan, diadopsi sebagai anak Allah itu kan, kemudian dimeteraikannya dalam Kristus, dalam Tuhan Yesus ya. Nah, itu pribadi Yesus, saudara-saudara, yang menjadi media, ya, media yang menyelamatkan kita, ya, dengan darahnya yang mulia, yang tertumpah itu mati kan, dia kan mati mencurahkan darah, harus mati. Kalau Yesus nggak mati gimana? Kan banyak orang, mungkin ada orang liberal atau orang-orang yang mengatakan, oh Yesus nggak mati, pingsan. Nah, itu bukan roh, the spirit of wisdom yang datang dari atas. Ya, bukan revelation tentang pengetahuan akan dia. Nah, kalau kita sudah dapat ini, saudara, ya, kita mengerti Yesus itu juru selamat. Dia juga Allah. Ya, firman telah menjadi Allah, menjadi manusia. Yang mati di salib itu bukan Tuhan, bukan nama, artinya pribadi Tuhan bukan yang mati, tapi kan dia adalah manusianya. Ya, kalau Tuhan itu kan jabatan nama, ya, itu kan Tuhan Yesus itu kan. Yang mati itu manusia kan gitu, bukan Allah yang mati. Tapi kita mengatakan anak Allah yang mati sengsara. Oh ya, anak Allah itu namanya Yesus yang mati di atas kayu salib kan begitu. Nah, Paulus mendoakan mereka kan, saudaraku yang saya kasih, kita juga jangan putus-putus berdoa ya dalam hidup kita supaya diberikan roh hikmat ya, supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan, dapatkan wahyu, ya, revelation, pengetahuan akan Dia, supaya kita semakin hari mengenal lebih dalam dan hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan Yesus, bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita, Dialah Tuhan kita, Dia Allah kita yang hidup. Oke. Nah, kemudian ayat 18 juga mengatakan, dan supaya ia, ya, ia itu adalah tentu adalah Tuhan sendiri, menjadikan mata hatimu terang. Ya, yang tadi buta, yang kabur, yang samar-samar,
belum mengerti kebenaran tentang Yesus, nah, seperti yang pujian yang kita nyanyikan 114 ya, berjalan sama dia yang itu yang apa Muhammad, siapa yang ngarang pujian dia kan sama-sama ya kan, ya akhirnya dia menemukan jalan yang benar gitu ya. Oke, nah dicelekkan, dibukakan matanya ya, supaya apa? Supaya mata hati menjadi terang agar kamu mengerti. Nah, mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus ya. Kita yang orang-orang kudus. Nanti apa yang apa nama itu panggilannya supaya kita bisa memahami, punya pengharapan akan panggilannya gitu loh. Pengharapan panggilannya ya. Saudara kan telah dipanggilnya ya. Nah, apa pengharapan? Oh ya, kita pengharapan kita kan sudah jelas. Ya satu hari kita akan ketemu Tuhan. Kita satu hari kita akan mendapatkan berkat rohani di surga dan tentu pahala dan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, supaya kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan itu. Oke. Nah, betapa banyak orang Kristen kan tidak mau mengerti ya. Ah, udah jadi Kristen aja, pokoknya saya percaya Yesus supaya Yesus memberkati saya, ya supaya sukses dan saya. Itu hanya orang yang percaya supaya mau kaya, sukses, kan bukan begitu. Ya, Paulus mau supaya, kita mengerti akan kebenaran, firman kebenaran, supaya kita memiliki pengetahuan kebenaran yang benar ya di akhir zaman ini. Apalagi di zaman ini begitu banyak ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang menyimpang, saudara ya. Oke. Nah, saudara, mari kita lihat lagi ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Nah, dikerjakan di mana Allah yang bekerja dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Wah, the power of the resurrections. Oh, itu penting bagi kita. Kenapa dia bisa bangkit? Ya, karena kuasa Allah, ya kan, is the power of resurrections. Maka itu Yesus berkata di Yohanes 11:25 ya, akulah kebangkitan dan hidup ya. Akulah kebangkitan. There's power. Power of resurrections. Itu nggak bisa difahami secara logika atau akal sehat manusia. Kita hanya bisa menerima dan percaya. Yes, saya percaya. There is a power of his resurrection, di mana dia mati bangkit lagi mengalahkan kuasa maut. Ya kan? Luar biasa kuasanya, saudara-saudara ya. Bahwa dia hidup kembali dengan kuasanya sendiri. Oh ya. Nah, maka itu Paulus mengatakan di Roma 1:16 kan, aku tidak malu karena Injil ya. Injil itu ada apa? Kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Nah, makanya pemberitaan Injil itu the power of God, kuasa yang bisa menyelamatkan setiap orang. Ya, orang yang berdosa diselamatkan ya. Itu pun adalah suatu mujizat besar ya kalau kita mengatakan saya diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus melalui iman kepada Dia. Oh ya, di mana situ ada kuasa tentu ya yang bekerja supaya sehingga kita bisa diselamatkan, kita bisa yakin dan percaya Yesus telah bangkit. Kalau tanpa Yesus, kebangkitan Yesus, maka iman kita sia-sia. Oke. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi setelah Yesus bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah mana? Sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya di sebelah kanan ya? Yesus berarti Yesus itu adalah anak Allah ya yang telah mati, selesai dia bangkit, menyelesaikan tugasnya, udah balik ke sana. Berarti dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya, yang menunjukkan dia ada memiliki kuasa, ya, kuasa yang luar biasa di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dan dia juga sederajat
dengan Allah di sana ya, dengan Allah Bapa. Oke, kalau di sebelah kanan ini selalu menunjukkan apa namanya itu ya, kekuasaan ya yang diberikan kepada orang ya. Misalnya ada orang yang ada di sebelah kanan saya mengatakan ini tangan kanan saya katanya, itu saya memberikan kekuasaan. Tapi kalau Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan ya, menunjukkan dia adalah Allah yang hidup ya, yang dimana dia layak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, maka itu waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga kan, segala kuasa dan segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi maupun di surga. Lalu mereka menyembah Yesus. Oke, ada yang ragu-ragu. Saudara, itu di Matius pasal yang ke-28 ya. Nah, kemudian kita lihat, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Oh ya, saudara, hebat. Yesus melampaui semuanya. Apa yang ada di bumi maupun di surga. Melampaui setiap kekuasaan yang ada di bumi ini. Oke. Kemudian dia mengatakan lagi di ayat 2, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, di sini kita lihat Yesus nanti akan berkuasa ya, berdaulat atas segala apa yang ada di atas bumi dan di surga ya. Oke. Nah, kalau ayat yang ke-22 ini mengatakan bahwa telah diletakkan semuanya di kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Oh ya, Yesus secara rohani saat sekarang dia adalah kepala gereja. Ya, kepala gereja. Nah, maka itu kita sebagai gereja Bible believers, bahwa kepala gereja kita adalah Yesus Kristus, bukan gembala ya, bukan bishop, bukan pastor. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kan dikunjungi oleh paus ya. Nah, paus itu, kalau nama paus itu adalah bahasa Belanda itu uh, paus, pakai paus itu bahasa Belanda ya. Kalau Greek Yunani itu Pope, itu Yunani, itu kalau bahasa Inggris itu father. Kalau panggil Indonesia itu kan bapak ya. Nah, saudara, uh, Roman Catholic kan menganggap paus itu adalah bapak bapak gereja Roman Catholic, maka disebut bapak suci lagi. Nah, saudara, yang menjadi kepala gereja itu sebenarnya Yesus Kristus ya, ya bukan manusia. Manusia sebenarnya tidak layak menerima menyebut atau disebut dengan Bapak suci, bahkan tahta suci lagi. Waduh, ini sebenarnya sudah mencuri kemuliaan Kristus, ya kan? Manusia tidak layak sebut dengan Bapak. Kalau kita lihat Yesus sendiri juga berkata kepada pengikutnya, ya, janganlah kamu disebut Bapak di bumi ini, karena ada satu Bapakmu yang ada di surga. Ya, makanya itu kita kan dalam ajaran doa Yesus kan kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nah, yang semana yang Bapak yang kudus itu? Nah, itu Bapak surga gitu. Manusia kalau disebut Bapak suci ya. Nah, ini tidak sejalan dengan ajaran Yesus dan Alkitab, saudara-saudara ya. Ya, kalau begitu kenapa Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman, disebut Bapak orang beriman? Oh, ya tidak ada salahnya. Ya karena kita percaya kepada Yesus kan dengan iman, bukan melakukan hukum Taurat. Sehingga kita disebut kita dibenarkan ya
Nah, maka itu Bapak Abraham kan percaya Allah, kan beriman kepada Allah yang hidup. Nah, jadi kita orang non Yahudi, ya kita percaya Yesus dengan iman. Makanya Paulus juga mengatakan di Roma 4:17 ya, Abraham disebut bapak orang beriman ya. Nah, coba betul nggak ya? Saya kadang-kadang bisa lupa juga ayatnya. Roma 4:17 ya. Betul nggak? Roma 4:17. Roma atau Galatia ya? Oh betul ya ayatnya ya. Oke ya betul. Oke ya benar. Nah, oke, sebab Abraham adalah bapak kita semua, ya bapak orang beriman. Ya, oke, coba kita baca ayatnya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman ya, katanya. Supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Oke, nah kalau yang hidup dalam hukum Taurat, kan mereka memang keturunannya ya. Nah, tetapi juga bagi mereka, nah mereka yang di luar orang Yahudi, ya, yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapak kita semua. The faith of Abraham ya. Oke, baik saudara ya. Nah, jadi Bapak, jadi saudara-saudara kita lihat bahwa ya Bapak yang suci, yang memiliki tata suci itu ada di surga, bukan di bumi. Ya saudara ya, ini banyak orang tidak ngerti ya, banyak juga pengikut Roman Catholic, bahkan juga orang Kristen yang lain tidak ngerti, apalagi orang nggak percaya ya juga tidak memahami akan hal itu, bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya Yesus Kristus. Kiranya malam ini apa yang kita telah pelajari boleh menjadi satu apa namanya itu eh, pengetahuan kebenaran ya, supaya iman kita semakin hari bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.